Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga semuanya tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang jujur dan amanah, yang juga termasuk dari salah satu perilaku dari anak soleh. Selain itu, selain jujur dan amanah, ada juga perilaku anak soleh yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sudahkah kita menghormati orang tua? Siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah orang yang melahirkan dan mendidik kita. Orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Makanya kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Orang tua itu ada orang tua yang ada di rumah. Itu yang disebut sebagai ayah dan ibu. Bapak dan ibu kita. Ada juga orang tua yang ada di sekolah, yaitu guru-guru kita yang ada di sekolah. Itu adalah orang tua kita juga, orang tua kedua setelah bapak dan ibu kita, yang sama-sama harus kita hormati dan patuhi. Hormat dan patuh kepada orang tua itu biasanya disebut sebagai berbakti kepada orang tua. Itu hukumnya wajib dan diperintahkan oleh agama. Dan harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti bertutur kata yang sopan, artinya ketika berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh membentak atau berteriak kepada orang tua. Yang kedua, meminta maaf, kemudian melaksanakan perintahnya, mengikuti nasihatnya, membantu pekerjaannya. Misalnya ketika orang tua kita sedang kesulitan, sedang sibuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus membantunya. Kemudian meminta izin apabila ingin pergi. Misal kalian ingin bermain ke rumah teman kalian, maka kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Kemudian merawat orang tua. Misal ketika orang tua sedang sakit, maka kita harus merawatnya. Sebagaimana orang tua kita, kalau kita itu sedang sakit, pasti orang tua akan merawat kita. Yang terakhir, selalu mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu baik orang tua itu masih sehat atau sakit. Bahkan ketika orang tua sudah tiada, kita harus tetap mendoakan orang tua kita. Doa yang biasa kita baca untuk orang tua kita, mungkin anak-anak sudah hafal semua, yaitu Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ini doa yang biasa kita baca untuk orang tua kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dan berani kepada orang tua itu adalah dosa besar dan termasuk anak durhaka yang dimurkai oleh Allah. Seperti apa anak durhaka itu? Yang pertama, bertutur kata yang kasar kepada orang tua. Kemudian tidak menuruti perintah orang tua, menyakiti hati orang tua, melawan orang tua. Itu salah satu contoh dari anak yang durhaka. Semoga kita semua dijauhkan dari anak yang durhaka. Semoga semuanya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru itu orang yang mengajari kita dan mendidik kita di sekolah. Ada juga yang namanya ustadz atau ustazah. Mereka adalah orang-orang yang mengajar dan mendidik kita di madrasah, di masjid, atau di musola, di tempat ngaji. Nah,
Guru ini juga sama dengan orang tua, harus kita hormati dan patuhi. Nah, hormat dan patuh kepada guru ini termasuk salah satu dari akhlakul karimah. Nabi Muhammad bersabda, muliakanlah orang yang memberi ilmu kepadamu. Siapa? Guru-guru kita. Ya, salah satu contoh dari perilaku hormat dan patuh kepada guru. Saat kita bertemu dengan guru, maka kita harus mengucapkan salam, bersalaman kepada guru. Saat guru memberi tugas, kita mengerjakannya selalu tepat waktu, tidak bermalas-malasan. Saat guru menasihati, kita mendengarkan, tidak membantah dan menaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, kita menggunakan bahasa yang santun, suaranya lemah lembut, tidak mengeraskan suara, tidak memotong pembicaraan guru. Saat guru sedang mengajar, kita duduk dengan tenang, tidak membuat gaduh, memperhatikan pelajaran, bukan malah berbicara dengan teman sebangkunya. Ini yang sering terjadi. Kemudian saat dipanggil oleh guru, kita harus bagaimana menjawab dengan sopan. Segera memenuhi panggilan dari guru dan melaksanakan perintah atau tugasnya. Jadi itu salah satu contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.